akan masuk pada mata kuliah strategi perkembangan dan hari ini adalah pertemuan kedua dengan judul bahasan perkembangan kognitif fisik, perkembangan fisik motorik anak usia dini. Ada yang tahu mengapa materi ini sangat penting, mengapa perkembangan fisik motorik anak sangat penting? Silakan. Yang pertama, bahwa seorang anak mengalami pertumbuhan baik atau tidak baik dari ukurannya dari perkembangan fisik motorik. Nah, kita akan membahas itu lebih jauh. Sebelumnya, untuk memahami lebih jauh, saya telah mengirim aplikasi yang ada di WA saudara-saudara sekalian. Mari kita tonton bersama, buka dan tonton bersama video tersebut, dan kita akan meresponnya, menjawab apa yang ditanyakan dalam video yang dimaksud. Jadi kalau orang ada lihat media LCD, boleh pakai media, ya, media YouTube. Kita memperhatikan media pembelajaran YouTube yang ada di layar saudara-saudara. Belajar tentang anak usia dini. Kali ini saya mengajak kita mempelajari tentang perkembangan motorik anak usia dini. Ada yang tahu mengapa perkembangan motorik anak usia dini sangat penting untuk dipahami? Tolong dijawab, ya. Apakah Anda tahu mengapa perkembangan motorik anak usia dini sangat penting? Ya. Karena perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, karena ini multiple choice, maka kita memilih A, B, C atau D. Kita memilih D. Silakan kita memilihnya di D, dan kita silakan submit untuk menilai, melihat nilai yang kita pilih. Ada yang mendapat nilai 0? Yang nilai 100? Ya, terima kasih semuanya, nilai 100. Kita lanjut pada video selanjutnya. Ya, benar. Karena perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu, apa yang dimaksud dengan perkembangan motorik itu? Apa yang dimaksud dengan perkembangan motorik itu? Ada 4 pilihan. Pilihan pertama, karena motor itu tidak pernah terkait dengan gerakan jasmani, dan seterusnya sampai 4 pilihan. Silakan kita mahasiswa untuk memilih A, B, C atau D. D. Ya, tolong satu orang baca. D pilihannya. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ya, kalau kita memilih itu, silakan sekali lagi kita memberi centang, submit, dan kita perhatikan nilai kita berapa. 100. Ya, oke, semuanya nilai 100. Kemudian kita continue melanjutkan materi ketiga. Benar sekali. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Oke, bersama media video pembelajaran interaktif, dan masih ada 2 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama, yaitu yang pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik motorik kasar, dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik motorik halus? Silakan Bunda Desi. Bunda Desi, yang disebut dengan fisik motorik kasar adalah? Ya, untuk motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan seluruh gerakan anggota tubuh dan gerakan tukai seperti melompat, berenang, menembak, dan sejarah itu menyatakan bahwa kemampuan motorik kasar adalah sebuah kemampuan motorik yang memerlukan mempergunakan otot. Ya, dari sini ada yang mau bertanya?
Mengapa disebut motorik kasar atau bagian-bagian organ apa yang terlibat dalam gerakan motorik kasar? Dibanding dengan motorik halus, motorik kasar melibatkan iya, silakan. Pertanyaan saya, mengapa dikatakan dalam motorik kasar itu otot-otot besar yang harus digerakkan? Ya, terima kasih. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar. Ya, dikatakan kasar sangat mungkin karena gerakan ini bersentuhan langsung dengan otot-otot yang besar yang tentu akan mengerjakan hal-hal yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan kasar. Sementara kalau motorik halus melibatkan otot mata dan otot ujung jari, itu pasti mengerjakan hal-hal yang halus, kecil, seperti menulis, menggambar, dan mewarnai. Nah, sampai di sini yang terakhir, apakah perkembangan fisik motorik anak usia 2-3 tahun itu sama dengan usia 3-4 tahun? Coba kita akan diskusikan. Kita akan membagi kelompok 3 kelompok dan kita diskusikan bersama. Ya, silakan gunakan di sini. Mahasiswa, demikian kita telah membahas materi tentang perkembangan fisik motorik anak untuk pertemuan kedua ini, dan pasti kita semua memiliki pemahaman atau mungkin kesimpulan berkaitan dengan perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama tentang stunting dan yang kedua tadi yang kita bahas tentang obesitas. Silakan yang dapat memberikan kesempatan dari kelompok 1, apa itu tentang hubungan antara perkembangan fisik anak dan stunting. Silakan Bunda. Menurut kami ya, stunting itu diakibatkan karena pertumbuhan dan perkembangan anak yang tidak baik. Biasa juga yang lebih simpel disebut dengan kurang gizi. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan terakhir kelompok 2 tentang obesitas. Ya, baik. Untuk menurut kami obesitas mungkin karena dikatakan berlebihan atau kelebihan gizi. Jadi dengan adanya obesitas, terjadi obesitas pada anak itu membuat motorik ada hambatan. Ya, dengan demikian maka pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, dan jangan lupa ada ungkapan sedangkan orang pandai ada yang membodohinya, apalagi orang yang bodoh, atau bahasa Manado sedang so pandai orang boleh bikin bodoh, apalagi orang bodoh. Ungkapan ini tujuannya adalah untuk selalu kita memotivasi kita untuk terus belajar. Kita akan lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Ada ungkapan firman berkata, barang siapa orang yang memperoleh hikmat, kelebihannya melebihi emas, ya, dan perak. Kita jumpa lagi